Jadi kalau baca bukan alif lam mim, bukan. Bacanya alif lam 6 tuh. Mim. Itu bacanya. Yang teriak-teriak khilafah itu anti Pancasila, orang-orang yang nggak ngaji, jadi nggak paham. Khilafah itu bicara tentang kepemimpinan. Jangan sampai orang mimpin nggak paham. Pak Ustadz, sebenarnya tarawih di zaman Nabi itu gimana sih Pak Ustadz? Kok bisa ada beda gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini episode terakhir ya sebelum Ramadan. Ya, kita sudah bahas masuk ayat pertama dari surat Al-Baqarah ya. Minimal tahu alif lam mim itu apalah ya. Ini bacanya alif lam mim. Ya, cara bacanya begini. Bukan alama, karena yang bacanya pakai ikro, begitu suruh baca ini alama, ya kan? Baca yasin, yasa katanya, ya karena nggak kenal huruf asli, ya. Jadi secara teori bacanya adalah alif, lam, mim. Kalau dipisah begini, bacanya alif, kebaca ya, lam, mim. Ada yang panjang nggak? Ada yang panjang nggak? Yang mana? Nah, la-nya panjang, la. Ada lagi nggak? Ada lagi, mi. Ya, jadi ada berapa yang panjang? Ada 2, la sama mi. Jadi bacanya alif, lam, mim. Itu ya. Panjangnya berapa harokat? Yakin 2. Ya, ini yang benar boleh pulang nih. Lah, coba tanya murid-murid SD yang bisa boleh pulang, semangat. Ya, kan kita pernah SD kan? Pernah. Ya. Nah, ketika ada yang begini, nanti kalau kita buka Quran ada tanda kayak alis atau bendera, maka panjangnya 6. Ya. Jadi bukan 2, la-nya 6, mi-nya juga 6. Nah, nih. Ya. Nah. Ya, la-nya 6, mi-nya juga 6. Ini gimana gesernya nih? Susah nih ya. Ngambek dia. Kejauh lagi. Ya, pokoknya itu ya. La-nya 6, mim-nya 6. Jadi pisahin gabung lagi. Coba. Oh, settingannya coba ya. Nah, ini ke sono. Dikecilin malah maju. Waduh, belum jago saya nih ya. Ya udah begitu ya. Nah, selesai nggak? Soalnya belum selesai nih. Masih ada lagi yang panjang. Yang mana? Nih, ada mim mati ketemu mim. Ini juga apa namanya? Namanya idgham mimi. Idgham mimi panjang nggak? Panjang. Panjangnya berapa? 2. Jadi la-nya 6, em-nya 2, mi-nya 6. Gitu ya. Jadi kalau baca bukan alif lam mim, bukan. Bacanya alif lam 6 tuh. Mim. Itu bacanya. Jadi la-nya 2, la-nya 6, em-nya 2, mi-nya 6.
Ya. Jadi bacanya alif lam mim. Setelah itu Ustaz, ya terserah mau Allahu Akbar ruku nggak apa-apa juga. Ya. Asli kalau habis itu ruku pasti jadi imam favorit. Itu aja yang terawih Ustaz. Cakep tuh Ustaz tuh. Iya. Panjang bacanya satu ayat doang. Ya kan? Rakaat kedua Yasin. Allahu Akbar. Wah. Langsung udah tuh ya bikin petisi. Nah, udah imam tetap udah. Ya, khususon sholat tarawih. Udah. Nggak ada masalah. Ya. Jadi ini cara bacanya ya. Kenapa? Karena alif lam mim yang paling banyak nanti di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, bahkan di surat nanti 30 Ar-Rum juga ada. Ya. Jadi bacanya alifnya biasa, pendek, la-nya 6, em-nya 2, mi-nya 6. Bisa ya? Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Alif lam mim. Cakep kalau bareng-bareng ya. Ya, cakep kalau bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya, minimal bisa jadi imam tarawih. Bacanya alif lam mim doang. Enggak apa-apa. Boleh. Baca at-takasur sampai anas saja boleh. Ya kan? Apalagi ini Al-Baqarah nih, macam-macam nih Al-Baqarah gitu kan. Al-Baqarah ya. Ayat pertama. Nah, dijelaskan dalam tafsir hadhil huruf gitu ya. Huruf-huruf ini dan yang sejenisnya, maksudnya huruf hijaiyah ini, ya kan? Kan hijaiyah kita kenal dari alif sampai ya, ada alifnya, ada lam, ada mim. Disebut apa? Minal huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar. Disebutnya adalah huruf-huruf ya yang terputus atau terpotong di awal surat. Ya, nanti kajian tafsirnya disebutnya al-ahruf al-muqatta'ah fi awailis suwar namanya, atau huruf yang terputus atau terpotong di awal surat. Itu ya. Nah, lalu apa hikmahnya? Fiha isyarah. Huruf ini merupakan isyarat. Isyarat apa? Ijaz, mukjizat Al-Qur'an. Ya, alif lam mim, toha, yasin, kaf, ha, ya, ain, sod, nun, qaf, itu semua adalah bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar ada, bukan. Tapi hikmahnya adalah sebagai mukjizat. Kenapa? Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Karena huruf ini sebagai apa? Sebagai kalau berhadap-hadapan itu untuk perang face to face-nya ya, sebagai apa istilahnya? Tahaddi itu kita perlawanan lah terhadap orang-orang musyrik. Ya. Jadi melawannya pakai awal surat aja cukup. Fa'ajazu an mu'aradatihi. Ketika dilawan oleh Quran, mereka tadi ya, orang-orang musyrik langsung ajazu, menjadi lemah atau tidak berdaya. Padahal baru melawan awal surat doang. Baru lawan alif lam mim, lawan yasin udah kalah. Gimana lawan yang lainnya? Loh, ya. Jadi bukan cuma sekedar baca alif lam mim yasin, justru orang-orang Arab di masa Nabi ketika dikenalkan dengan alif lam mim, yasin, nun, qaf, mereka langsung kalah. Sudah kalah duluan. Ya.
Kenapa? Ya, wa huwa murakkabun min hadhil huruf. Padahal alif, lam, mim dan sebagainya, ya, huruf-huruf ini adalah bagian dari huruf-huruf hijaiyah. Ya kan? Alif, lam, mim, shad, qaf, nun itu semua kan huruf hijaiyah. Ya. Fadalla ajzul arab anil ityan bi ya lahu. Tapi orang-orang Arab, dalam artian tadi orang-orang musyriknya, mereka tidak mampu membuat tandingan ya ayat ini. Jadi suruh coba bikin yang kayak alif lam mim deh, yang kayak yasin, yang kayak nun, nggak bisa. Ya, baru bikin yang awal, gimana bikin yang teks ayat-ayat berikutnya. Itu diantara hikmahnya. Jadi kekalahan mereka justru dimulai dari awal ayat. Ma'annahum afsahun nas, padahal mereka ini, orang-orang musyrik ini, ya, di masa jahiliyah dulu adalah orang yang paling fasih dan faham ya bahasa Arab. Jadi kalau nanti kita belajar bahasa Arab yang paling fasih, yang paling kuat, yang paling tinggi sastranya justru ada di masa jahiliyah dan awal Islam, bukan di masa sekarang. Nah, makanya kalau nanti kita mau belajar bahasa Arab Al-Quran, kita juga nanti harus belajar bahasa Arab jahiliyah, syair-syairnya. Nah, mereka yang dikatakan paling memahami bahasa Arab, paling mengetahui keindahan bahasa Arab, lawan alif lam mim udah kalah. Gimana lawan yang lainnya? Ya. Kok kita biasa-biasa aja Pak Ustadz? Ya kita kagak paham. Ya, karena kita nggak paham. Itu masalahnya. Jadi bukan masalah biasa aja Ustaz. Biasa gimana? Saya ngaji aja alhamdulillah nggak ada salahnya Ustaz. Di mana ngajinya? Di kamar. Di kamar sendirian lagi. Tapi begitu udah darusan, baru bismillah udah salah. Ya, begitu salah langsung pulang lagi. Ngaji baru bismillah salah. Nggak bener nih, masjidnya yang salah. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan buatan Muhammad. Ya, maksudnya apa? Alif lam mim yasin yang sederhana saja sudah enak didengar. Alif lam mim. Ya, baru begitu doang udah enak. Apalagi habis begitu ruku, enak langsung. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Makanya begitu orang Indonesia ikut-ikutan tarawih di Saudi, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kan bacanya tuh minimal 1 rakaat 2 halaman. Berarti 30 baris ya, kalau 1 halaman 15 baris. Ikut-ikutan nangis. Orang Arab dengerin, khusyuk nangis. Orang Indonesia ikut nangis juga. Ya. Iya, ya Allah kapan rukunya? Lama banget. Ya. Bukan nangis karena sedih, karena nggak bisa ruku. Perasaan Indonesia cuma kuliah kulhu, ya Allah udah ruku. Di sini nggak tahu kapan rukunya. Ya. Nah ini kata tafsir muyassar. Ya, ini tafsir yang dibuat, yang di ACC oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi Kerajaan Arab Saudi manggil para ahli tafsir, disuruh duduk bikin tafsir yang ringan. Sehingga muncullah tafsir muyassar. Jadi tafsir ini ditulis oleh para ahli tafsir di zaman sekarang. Jadi kalau nanti pulang umroh atau haji dapat Quran yang hijau, terus di pinggirnya kayak ada tafsirnya, nah itulah tafsir muyassar. Ya. Ini yang pertama. Lalu di tafsir yang ini dijelaskan masa baburtibatil hurufil muqatta'ah bi dzikri 'azamatil Qur'an wa ijazihi. Apa
sebab atau kaitan antara huruf-huruf tadi alif lam mim yasin dengan bidzikri azamatil Quran wa ijazihi. Masa alif lam mim yasin dan seterusnya kok disebut sebagai mukjizat? Di mana mukjizatnya? Ya, ini dalam tafsir yang lain. Baru dijelaskan inna ma dzukirat hadhil huruf fi awal suwar, karena huruf-huruf yang tadi di awal surat tadi, ya alif lam mim dan semisalnya, allati dzukirat fiha bayanan li'ijazil Quran. Sebenarnya memang betul-betul menjelaskan tentang mukjizat Al-Qur'an. Ya, kata ulama tafsir. Dari mana? Wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimithlihi. Dijelaskan kayak seperti tadi. Karena ya, tadi orang-orang musyrik nggak bisa bikin kayak alif lam mim yasin tuh nggak bisa. Padahal mereka orang Arab yang paling paham bahasa Arab. Hadza ma'annahu murakkab min hadhil hurufil muqatta'ah, sama kayak tadi ya. Padahal itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah allati yatakhatabuna bihi, dan itu adalah huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang menjadi dasar dari percakapan bahasa Arab. Walihada kullu suratin uftutihat bil huruf, karena itu setiap surat yang di depannya ada alif lam mim dan yang sejenisnya, fala budda an yadhkura fihal intisal al-Qur'an. Kenapa nih? Dijelaskan di sini lebih jelas. Karena setelah alif lam mim dan sejenisnya, ya, ayat berikutnya itu bercerita tentang al-intisar, ya, kemenangan Al-Quran. Nah, juga sama wa bayan ijazihi wa azamatihi. Cerita tentang kemenangan sekaligus cerita tentang mukjizat dan keagungan Al-Qur'an. Ini kata ulama tafsir. Wa hadza ma'lumun bil istiqra. Dan kalian akan faham ini kalau kalian betul-betul mencoba mengkaji awal ayat, awal surat dengan ayat berikutnya. Contoh di Al-Baqarah, setelah alif lam mim apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tuh kan, kemenangan dan pertolongan Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat Yasin deh yang biasa dibaca. Setelah Yasin apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an. Ya, jadi ada pertolongan dan ada kemenangan Al-Qur'an di situ. Jadi setiap tadi ada huruf-huruf yang seperti alif lam mim, pasti lanjutannya bicara tentang keagungan Al-Qur'an, tentang mukjizat, tentang kemenangan Al-Qur'an. Ya. Ini kata tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir yang dikatakan min maqasidis surah, maksud dari Al-Baqarah ini adalah al-amru bi tahqiqil khilafah fil ardi bi iqamatil Islam. Bahwa Al-Baqarah ini bicara tentang masalah khilafah. Bukan khilafah yang versi aneh-aneh itu ya. Oh, khilafah anti Pancasila, bukan. Khilafah di sini adalah bicara tentang kepemimpinan. Ini orang-orang yang nggak paham. Yang teriak-teriak khilafah itu anti Pancasila, orang-orang yang nggak ngaji, jadi nggak paham. Khilafah itu bicara tentang kepemimpinan. Jangan sampai orang mimpin nggak paham. Pemimpin di mana? Fil ardi, di muka bumi. Jadi kalau ada orang mau jadi pimpinan di bumi, maka dia harus paham Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah bicara tentang kepemimpinan. Itu maksud dari penafsiran ini.
Dengan cara apa? Biiqomatil Islam. Dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Jadi kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang mengikuti ajaran-ajaran Islam. Kalau Islam bilang halal, jangan jadi haram. Kalau Islam bilang haram, jangan jadi halal misalnya. Islam mengatakan bahwa yang namanya minuman beralkohol itu haram. Tapi di Indonesia bagaimana? Bahkan diimpor minuman beralkohol. Makanya jadi rusak. Islam bilang zina itu haram. Tapi gimana di Indonesia? Yang haram kekerasan seksual katanya. Kalau suka sama suka nggak haram. Ini akhirnya rusak. Ya, padahal bahasanya bukan kekerasan tapi kejahatan seksual. Sehingga kalau nggak nikah ya jahat. Karena dia nggak mau tanggung jawab. Bukan kekerasan bahasanya tapi kejahatan. Contoh itu misalnya. Ya. Nah, jadi kalau ada aturan-aturan yang tidak senafas, tidak sejalan dengan Islam, pasti yang ada merusak ujung-ujungnya. Ya, Islam tidak mengharuskan harus pakai ayat, pakai hadis, enggak. Yang penting aturan-aturan yang ada jangan bertentangan. Ya, jangan harus ya Islam bilang haram dia halal atau Islam bilang halal ini malah jadi haram, jangan. Ya. Dan jangan memaksakan kehendak. Kalau memang belum mampu nggak usah maksa. Hidup itu kan cari yang sederhana aja. Sudah punya ibu kota, ya udah nggak usah bikin ibu kota baru. Ujung-ujungnya malah minta sumbangan lagi. Ya kan? Masjid bikin sumbangan aja kadang-kadang ada yang nyinyir. Masjid gede-gede bikin sumbangan. Lain ibu kota bikin sumbangan. Apa nggak makin malu kita? Ya kan? Berarti kan nggak mampu. Yang ada juga udah keren. Ngapain lagi pindah ke jauh-jauh ke sana? Misalnya, ya cari yang penting-penting aja lah. Yang mendesak apa, yang penting apa. Ini udah nggak mendesak, nggak penting, ngapain? Ya kan? Ya, Rasul sejak awal ibu kotanya di Madinah, ya sudah sampai wafat pun di Madinah. Karena emang nggak ada masalah. Sampai masa Abu Bakar, sampai masa Umar, sampai masa Utsman. Baru pada masa Ali ketika memang sudah nggak kondusif, banyak pemberontakan, pindahlah ke Kufah misalnya. Ya, tapi ini nggak ada masalah. Memang Jakarta apa masalahnya? Misalnya, ya. Nah, ketika ada yang tidak senafas bahkan bertentangan, ya jangan dipaksakan. Itu ya. Tapi kalau memang oke, ternyata di sana lebih bagus, lebih strategis dan seterusnya, monggo silakan. Kajian-kajiannya betul nggak? Karena pemimpin itu nanti akan ada pertanggungjawaban. Emang siap tanggung jawab di akhirat. Makanya di zaman Nabi bukan pada pengen jadi pemimpin, pada nggak mau jadi pemimpin. Lihat ya kisah Abu Bakar itu. Dengan Umar, kata Abu Bakar, Umar kamu lebih pantas, kamu lebih berani. Udah pokoknya kamu aja pemimpinnya. Apa kata Umar? Karena saya lebih berani, saya akan mendampingi Anda wahai Abu Bakar sebagai pimpinan. Sama-sama memberikan kepada yang lain. Bukan saya yang paling hebat, bukan. Nah ini masing-masing saling menguatkan. Ada masalah? Ada. Siapa bilang nggak ada masalah? Ya, di zaman Abu Bakar ada dua masalah. Satu, orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Kedua, orang-orang yang nggak bayar zakat. Kata Umar, Abu Bakar, oke lah kalau yang murtad kita perangi karena dia udah keluar dari Islam, bahkan ngajak orang lain keluar dari Islam. Tapi yang nggak bayar zakat jangan diperangi dulu lah. Kita TP-TP aja dulu deh, tebar pesona dulu. Kata Umar. Kan musuhnya dua nih, banyak nih. Yang murtad banyak, yang nggak bayar zakat banyak. Maksud Umar, kita fokus ke yang murtad dulu aja deh biar dia balik ke Islam.
Yang nggak bayar zakat biarin aja, kita tebar pesona dulu lah. Yaudah nggak apa-apa, tahun ini nggak bayar, tahun besok bayar ya gitu kira-kira. Marah Abu Bakar. Umar, ente nggak salah. Dulu ente yang paling keras perasaan nih kalau bicara masalah kebatilan, kenapa salah jadi lembek? Mau orang murtad, mau nggak bayar zakat itu sudah melanggar Islam. Zakat itu rukun Islam. Kata Abu Bakar begitu, kaget Umar. Kok Abu Bakar yang tadinya lembek, kenapa ketika jadi pemimpin malah keras? Barulah akhirnya Umar paham, bener nih. Ternyata memang Abu Bakar pantas jadi pimpinan. Pasti akan ada kelas, nggak ada masalah, cuma didiskusikan, dimusyawarahkan, akhirnya muncul mufakat. Gitu ya. Jangan diskusi belum, musyawarah belum, ketok palu. Tengah malam lagi. Nggak ngerti kita mau kemana ini ceritanya. Mana musyawarahnya. Baru ada yang mau interupsi, dimatiin mic-nya. Mending sekali, berkali-kali lagi. Ini musyawarah apaan? Ya. Jadi yang kayak gitu mana mungkin jadi pemimpin kalau nggak bisa mendengar aspirasi dari anggota majelis yang lain. Dengerin semuanya, mau pro mau kontra, dengerin semuanya. Nabi Muhammad sebagai pemimpin saja mau dengerin. Allah saja sebagai Tuhan mau dengerin. Ini di Al-Baqarah. Nanti di ayat 30. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang makhluk yang akan aku ciptakan nanti sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Itu kan musyawarah. Apa kata malaikat? Qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah makhluk yang akan kau ciptakan itu pantas jadi pemimpin? Manusia itu kan kerjaannya apa tadi? Mayufsidu fiha, akan merusak bumi. Wa yasfikud dima, bahkan saling membunuh, saling menumpahkan darah. Tuh. Padahal kalau Allah mau ciptakan, lalu Allah nggak ngomong sama malaikat, boleh nggak? Ya boleh aja, Allah sebagai Tuhan kok. Udah suka-suka saya lah, saya yang bikin misalnya. Tapi Allah saja mencontohkan bahwa ketika ada kebijakan sebaiknya dimusyawarahkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami malaikat kerjanya ibadah, bertasbih, memuji Engkau ya Allah. Maksud malaikat, orang yang ahli ibadah lebih berhak jadi pemimpin daripada yang bukan ahli ibadah. Tuh, kata malaikat. Nanti dijawab di ayat berikutnya, wa 'allama Adam al-asma. Allah ajarkan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bisa menjelaskan apa-apa yang Allah ajarkan, sementara malaikat angkat tangan. Ya Allah, kami nggak punya ilmu apa-apa. Dari situ akhirnya malaikat menyimpulkan bahwa yang namanya pemimpin itu harus punya ilmu, bukan cuma ahli ibadah. Dan yang kedua, pemimpin itu memang harus memimpin makhluk yang sejenisnya. Seandainya malaikat yang jadi khalifah di bumi, yang jadi pemimpin di bumi, yang ada cuma masjid doang, Pak. Malaikat nggak makan nggak minum, ada tanah kosong, bikin pasar aja kagak. Orang ini nggak butuh makan, asal ada tanah kosong, ada fasum-fasum, masjid semua. Nggak ada mall, nggak ada pasar, nggak ada kantor, nggak ada. Yang lain ngeluh, kenapa ngeluh? Kita harus ibadah, kata malaikat. Lah kita butuh makan, kata manusia. Malaikat enggak, saya nggak lapar kok. Gimana coba? Karena manusia yang lebih paham tentang manusia yang lain. Ketika Nabi Adam yang jadi khalifah dan nabi-nabi berikutnya, mereka akan paham bahwa manusia itu butuh makan, makanya ada pasar, makanya ada jual beli. Kalau malaikat yang jadi khalifah, nggak ada jual beli. Lapar, ibadah. Aduh aus nih, udah ibadah aja kerjanya. Nah dari situ baru malaikat sadar, oh ya ternyata kami yang salah. Karena manusia tadi punya perbedaan yang
sangat jauh dengan malaikat. Malaikat memang kerjanya cuma ibadah saja, tapi manusia dia butuh makan, dia butuh minum, bahkan dia butuh menikah untuk melanjutkan keturunan dan seterusnya. Ini diantaranya. Ini dijelaskan dalam Al-Baqarah nanti. Ya. Nah, orang yang nggak paham Al-Baqarah, apalagi nggak paham tentang nilai-nilai Islam, nanti akan membuat kebijakan-kebijakan yang keliru, kebijakan-kebijakan yang salah kaprah, bahkan kebijakan yang merusak negaranya, bukan memakmurkan rakyat. Ya, Indonesia malah memakmurkan rakyat ya asing, ya repot nantinya. Nah, kemudian ada wal istislam lillah. Ya, Al-Baqarah itu bicara tentang istislam, berserah diri kepada Allah. Islam itu pokoknya kalau Allah udah bicara sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya, ketika sudah yakin ini perintah Allah, udah kerjakan. Kata Allah nanti bulan puasa, ya puasanya mulai dari subuh sampai maghrib ya, boleh nggak? Ya Allah bisa nggak dari zuhur sampai isya? Bisa nggak? Boleh nggak kita interupsi? Ya Allah dari zuhur sampai isya aja deh. Apa dari zuhur sampai subuh deh? Jangan dari subuh. Boleh nggak? Nggak bisa. Kalau dia begitu pakemnya tinggal ikutin ibadahnya. Ya, ketika sudah ada penjelasan dengan lengkap dan sudah dicontohkan oleh Rasul, tinggal kerjakan. Ya, Allah jelaskan wudu itu begini, muka, tangan, kepala, kaki. Boleh nggak kita rubah? Ya Allah kaki dulu deh wudunya, baru muka. Soalnya kan saya kotor nih, kaki dulu, baru muka, baru tangan, baru kepala terakhir. Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika sudah ada dalil-dalil yang jelas, ya pilihan kita hanya melaksanakan saja. Makanya nggak repot jadi orang Islam sebenarnya. Tinggal nunggu ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ya. Apalagi dulu ketika ada orang Arab pedalaman nanya sama Nabi. Nanyanya cuma 4 hal. Ya, pertanyaan orang Arab pedalaman cuma nanya 4. Ya Rasulullah, wahai Rasul, kalau saya sholat 5 waktu saja, tuh, nawar lagi. Saya nggak mau sholat sunnah, nggak mau taraweh, nggak mau tahajud, nggak mau duha, nggak mau rawatib, 5 waktu aja. Ya, kemudian saya cuma puasanya Ramadan aja. Nggak mau Senin Kemis, nggak mau Daud, nggak mau Ayamul Bid. Ya, Ramadan aja puasanya. Lalu saya cuma mengerjakan yang halal. Yang ketiga, wa ahlaltul halal. Yang keempat, meninggalkan yang haram. Lalu closingnya, penutupnya kata orang Arab ini, a'adkhulul jannah. Saya masuk surga nggak? Coba. Udah nawar, ibadahnya aja nawar. Ya Rasul, saya ibadah cuma sholat 5 waktu. Puasa cuma Ramadan aja. Tapi bicara masalah muamalah, hubungan sesama manusia, saya hanya mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram. Masuk surga nggak? Kata Rasul, na'am, iya. Kira-kira simpel nggak? Gampang nggak? Ya gampang. Terus apa yang dibikin susah? Ya, kadang-kadang kita tanya yang nawar-nawar. Ya Pak Ustadz, zaman sekarang jangankan nyari yang halal, nyari yang haram aja susah. Pernah nggak dengar kata-kata begitu? Lah katanya mau surga, masih aja nawar-nawar. Ya, kalau yang kita kejar surga ya sudah, hanya memilih yang halal saja, titik. Yang haram tinggalkan. Ya, ini contoh sederhananya, gitu ya. Jadi begitu sederhananya Islam sebenarnya. Kadang kitanya saja yang bikin ribet. Coba pusat contoh yang lain, oke. Mau puasa nih, ya. Kira-kira cara tahu puasa itu
Apa dari lihat hilal atau pakai hitung-hitungan matematis? Apa kita nunggu sidang isbat Kementerian Agama atau kita nunggu pengumuman hitungan matematis biasanya dari Muhammadiyah? Pilih mana? Ya, pengennya Pak Ustadz dua-duanya sama. Mau yang itu, mau yang sidang isbat bareng, itu kita pengen. Udah selesai. Ya, seandainya nggak ada, ya udah istiqomah aja Pak Ustadz. Saya ini Muhammadiyah, saya ikut Muhammadiyah aja deh. Ya udah nggak masalah. Pak Ustadz, saya ikut Kementerian Agama aja deh, nggak ada masalah. Yang penting jangan berantem. Misalnya nanti Muhammadiyah duluan puasanya, yang Kementerian Agama belakangan, ya nggak usah ribut. Yang mau puasa duluan silakan. Yang puasa ikut pemerintah juga silakan aja, udah nggak usah ribut. Kok udah puasa sih? Iya, kata Muhammadiyah sekarang. Yaudah. Kok kamu nggak puasa? Kata Kementerian Agama besok. Ya udah selesai. Ngapain? Wah lu salah lu, neraka lu. Ya ngapain digituin? Karena masing-masing punya ijtihad, masing-masing punya jalannya sendiri. Yang penting jalannya bisa dipertanggungjawabkan. Lebaran juga begitu. Ini yang ada malah aneh. Kenapa? Saya kalau puasa ikut yang belakangan Pak Ustadz. Lebaran ikut yang duluan, ya ini yang bahaya. Terserah deh, mau Muhammadiyah kayak mau NU deh Pak Ustadz. Pokoknya puasa belakangan. Lebaran duluan, mau bahaya. Ini mazhab apa ini? Ya, maksud saya ketika memang ada perbedaan, ya udah nggak usah diributin, terserah. Yang mau duluan, yang mau belakang, monggo aja silahkan. Nanti memulai puasa, taraweh, bentrok lagi. 11 atau 23. Padahal kalau bicara fikih bukan cuma 2, ada 4. Ada 11, ada 23, ada 39, ada 47. Kali-kali pilih yang terakhir gitu. Kita yang kita ributin yang sedikit padahal. Kali-kali, ayo jangan 11-23 deh, 39 lah misalnya. Ada ini dan terjadi, karena itu ada dalam kajian fikihnya dijelaskan. Ya, nggak pernah kita ngeributin 39 atau 47, nggak ada. Ya, yang kita ributin 11 sama 23. Udah gitu udah ribut sampai bentrok, kagak ada yang sholat lagi. Cuma ribut doang. Tarawihnya enggak. Mau ngapain? Ya. Yang mau 11 monggo silahkan jalan, yang mau 23 silahkan jalan. Kenapa ribut? Karena perbedaannya bukan cuma 2, ada 4. Ya, dan di zaman dulu ini enggak ribut, kenapa sekarang jadi rame? Ya kan? Iya. Maksudnya kita belajar legowo dengan perbedaan, nggak usah kaget. Justru dengan perbedaan inilah yang bikin kita jadi bisa memilih. Aduh, saya kayaknya capek banget Pak Ustadz nih pulang kerja, ya mana di situ macet itu di jembatan. Aduh, saya 2 jam Pak Ustadz di mobil nggak bisa gerak misalnya. Sampai sini malah jam 9 malam. Udahlah, saya boleh nggak sholat sama istri berdua 11 rakaat? Boleh. Terus saya pulang tengah malam, Pak Ustadz, boleh nggak saya tarawih sendirian? Boleh. Kan enak. Pak Ustadz, saya nggak tarawih, boleh juga. Orang tarawih nggak wajib, sunnah. Ya kan? Kan sunnah ditinggalkan nggak dosa. Ya kan? Terus, jadi nggak usah kaget dengan perbedaan-perbedaan. Yang penting kita jalankan saja. Ketika tidak menjalankan pun selama itu bukan wajib, nggak ada masalah. Ya, syukur-syukur yang diskusi ini punya dalil. Oh, saya 11 saat ini dalilnya. Oh, saya 23 ini dalilnya. Ayo diskusi. Oh, ternyata yang 11 sama 23 dalilnya sama-sama kuat. Ya udah, berarti tinggal pilihan. Enak kan? Itu misalnya. Ya, jadi nggak usah alergi dengan perbedaan dalam Islam. Biasa-biasa aja. Selama ada dalilnya,
monggo kita kerjakan atau kita memilih pilihan yang lain selama juga pilihan yang lain ada dalilnya. Pak Ustadz, sebenarnya tarawih di zaman Nabi itu gimana sih Pak Ustadz? Kok bisa ada beda gitu ya? Di zaman Nabi itu pilihannya ada 3. Nabi pernah tarawih cuma 1/3 malam. Cuma 3 jam. Ini paket hemat. 3 jam. Ya. Malam berikutnya Nabi tarawih cuma setengah malam atau 4,5 jam. Ya, dan yang terakhir Nabi pernah tarawih dari ba'da Isya sampai sahur. Ya, kalau dari Isya sampai subuh berapa? 9 terolah 8 jam misalnya. Ada kalau 9 jam kan sampai subuh. Kira-kira dari yang 11 sama 23 yang suka debat itu ada nggak yang tarawihnya 3 jam? Ada. Ada, mau ngobrol. Tarawihnya setengah jam, Ustaz. Ngobrolnya 2,5 jam. Ini juga fenomena, makin lama Rasulullah makin Iya, jadi kalau kita makin maju. Jamaahnya ya. Iya, jadi di awal justru Rasul startnya cuma 1/3 malam. Malam berikutnya nambah. Malam berikutnya malah sampai sahur. Dan uniknya sahabat Nabi ketika tarawihnya cuma setengah malam malah pengen nambah. Setelah selesai setengah malam sampai tengah malam, sahabat pada datang nanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhi." Ya Rasul, kenapa cuma sampai tengah malam? Terus setengah malam lagi kita ngapain? Katanya. Tapi lihat kebijakan Rasul, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansorif. Kalau ada orang yang jadi makmum lalu dia berjamaah dengan satu imam sampai imamnya selesai witir, berarti full dia ngerjakan, ya, husibat lahu baqiyatul lailatihi, maka dia dicatat sholat tarawihnya 1 malam penuh. Ya, yang penting dia tarawih bareng sama imam sampai witir, walaupun cuma setengah jam, walaupun nggak sampai 1 jam, tapi tarawihnya sampai witir ikut imam. Kata Rasul, pahalanya seperti tarawih 1 malam penuh. Kita begitu habis tarawih kultum pada pulang, ya rugi, nggak dapat pahala 1 malam penuh. Padahal kalau dia duduk dengerin kultum sebentar terus witir sama imam, dapat pahala aja 1 malam penuh. Padahal tarawih cuma setengah jam, itu pun nanti potong kultum, potong lagi pengumuman takjil, pengumuman ada infak sodako, ya kan, pengumuman zakat fitrah, panjangan pengumumannya malah. Nah kalau orang ngerti fikih, ya udah ikutin aja sampai witir. Nah, dan makin mendekati, ya, makin mendekati Lebaran ini, tarawihnya sampai sahur, sampai bahasa sahabat Nabi itu hatta khoshina an yafutanal falah, sampai kami khawatir nggak kebagian sahur. Jadi begitu bubar tarawih langsung pada pulang ke rumah buru-buru makan, karena kalau nggak buru-buru udah keburu subuh. Coba, ada nggak yang siap begitu tarawih sampai mau sahur? Tapi sahabat di sini nggak ada yang ngeluh, cuma ngeluhnya takut nggak sahur. Ya, lah kita imam baru baca alif lam mim, wah panjang nih, nyesel gue sholat di sini dah. Padahal habis alif lam mim Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar, nah gue demen nih imam, ini nih imam. Ya udah kita mau ikut aja.
Makanya dari sini mau 11, mau 23, mau sampai 47 tadi nggak ada masalah. Pokoknya ikut imam sampai witir. Dapat pahala 1 malam penuh. Wah, coba. Gimana nggak untung? Jadi yang rugi yang mana? Yang rugi yang nggak taraweh. Ya, habis itu tambah lagi tadarus. Ya, tadarus baru 1 ain, makanannya 1. Aduh, ya kan? Begitu yang lain mau makan, yang belum tadarus jangan makan, ya dia doang yang makan. Ya, nggak ada masalah. Ya, jadi begitu banyaknya pahala di bulan Ramadan. Padahal cuma sebentar sholatnya, tapi bisa dapat pahala 1 malam penuh. Ya. Nah, alhamdulillahnya kita nggak ada 3-3-nya. Ya, yang sampai sahur nggak ada, yang sampai tengah malam nggak ada, yang paket hemat pun 3 jam nggak ada. Terus merasa paling sesuai sama tarawehnya Nabi. Ya Allah. Udahlah, kita masih mending bisa taraweh itu aja lah. Ya, terserah ntar mau imamnya dari atas kasur sampai anas ya, atau mau diputar dari anas sampai atas kasur. Ya, atau mau Al-Baqarah dia potong-potong, terserah, kita tinggal ngikut. Pokoknya kita taraweh sampai witir. Setelah itu ntar mau tahajud silahkan, yang penting jangan witir lagi. Karena witirnya nggak boleh 2 kali dalam 1 malam. Udah. Ya. Setelah itu mau tadarusan, mau istirahat, mau diskusi silahkan. Nah, inilah kenapa Ramadan disebut bulan yang penuh berkah, karena dalam tanda kutip Allah sedang obral pahala. Kan kayak diobral kan? Sholat cuma sebentar, tapi pahalanya 1 malam penuh, kayak sholat non-stop. Padahal sholat non-stop cuma di zaman Nabi. Ya, di zaman kita yang paket hemat pun nggak ada yang mau. Coba kali-kali DKI menyelenggarakan, insya Allah di sini tarawihnya 11 rakaat, mulai 7:30, selesai 10:30. Ya, kira-kira ada jamaahnya nggak? Lah, ini nggak ada kerjaan masjid. Kayak kita nggak ada kerjaan lain apa? Padahal memang sunnahnya begitu. Kalau ngikutin Rasul kayak begini. Ya. Tapi karena kita sekarang zamannya zaman minimalis, jadi yang dicari yang minimalis. Sholatnya berapa rakaat Pak Ustadz? Udah yang paling ringan deh, berapa? 11. Bacanya gimana Al-Baqarah? Jangan, juz amma aja. Juz amanya dari An-Naba, jangan dari atas kasur. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mau sholat, ya kan? Iya. Ya, kita sudah sangat dipermudah. Coba kalau DKM-nya saklek, enggak, kita ngikutin Nabi pokoknya. Ambil yang paket hemat 3 jam. Ya, 1 baris juga ada, udah alhamdulillah. Itu pun baru malam pertama, malam berikutnya tinggal 1/2 baris. Lama-lama tinggal berdua doang, imam sama Bilal. Ya. Itu ya. Nah, makanya kita udah digampangin, udah. Ya. Kita mengikuti Nabi sesuai dengan kemampuan, udah gitu aja. Makanya nggak usah merasa, wah saya ini paling pas nih ngikutin Nabi. Nggak ada yang bisa deh. Tarawih aja nggak ada yang mau 3 jam. 1/2 jam aja ngeluh. Lama amat. Perasaan masjid sebelah udah doa tuh, di sini masih langsung kan dibandingin. Udah doa di sini masih aja. Kultum nggak kelar-kelar. Ya Allah. Akhirnya besok pindah ke sono. Begitu ke sono imamnya yang lama. Ya salah saya. Ini imam yang lama. Ya di sini yang doanya cepet. Ini balik lagi. Ini mau sholat mau main-main. Ya. Udah nggak usah mikir macam-macam. Pokoknya sholat bareng sama imam sampai witir. Kata Rasul pahalanya 1 malam penuh. Udah aman. Ya. Setelah itu ntar mau nambah tadarus, mau nambah tahajud silahkan. Yang penting jangan witir lagi. Ya. Ini secara sederhana. Jadi kira-kira ada nggak yang tarawihnya persis ngikutin Nabi? Zaman sekarang ada? Coba tunjuk masjid yang mana? Yang sholatnya 3 jam. Tarawihnya. Susah. Ya udahlah kita mengikuti Nabi sesuai dengan kemampuan. Udah.
Karena itu kalau ada yang beda-beda ya udahlah, nggak apa-apa. Toh kita belum bisa seperti Nabi. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Udah masuk kisah soalnya. Oh, masuk Isa. Oke ya, kalau sudah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.